minum kopi sambil streaming. Selamat pagi City Blessing. Shalom semua. Berjumpa lagi di Jumat Agung yang indah ini. Kita percaya gereja Tuhan, jemaat Tuhan, semua dimanapun Anda berada dalam perlindungan Tuhan. Hari ini seperti himbauan pemerintah, kita beribadah #di rumah saja. Akan tetapi kita tidak perlu bersedih, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan bisa bekerja di mana saja. Di keluarga Anda, di rumah Anda, dimanapun Anda berada, Tuhan tetap bekerja. Dan Dia masih Tuhan yang sama, yang sanggup memelihara kita. Amin. Hari ini sebelum kita beribadah, mari kita satukan hati kita siapkan hati kita bersama seluruh keluarga kita. Mari kita berdoa sebelum kita memulai memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Saat ini kami sangat bersyukur kepadamu karena kami bisa berkumpul dalam keadaan yang baik. Semua karena kemurahan dan semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Saat ini Tuhan, kami bersama keluarga kami, di rumah kami. Kau berkati tiap kami Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna. Darah-Mu yang menyucikan kami, yang menebus hidup kami Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami. Hari ini kami akan memuji, menyembah Engkau, bersekutu, memanjatkan setiap doa kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau bekerja di mana saja. Biarkan hati yang haus dan lapar Tuhan, Engkau lawat hari ini. Tiap-tiap kami, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang sedang bersedih Kau hibur. Kami percaya Tuhan, semua daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu semua. Mari kita siapkan hati kita. Hari ini kita akan dilayani oleh Saudara Triswan. Mari kita siapkan hati untuk menyembah dan memuji Tuhan. God bless you. Saya percaya dimanapun kita berada, kita diberkati selama 1 minggu ini. Dan hari ini kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Saya percaya hadirat Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami nyanyikan kerahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, sama-sama katakan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Cuma Tuhan katakan sama-sama. Oh, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit.
kesaksian kita. Oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darahmu, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh yes Lord, thank you Jesus. Oh ya ranana she. Mari kita buka hati kita, mari jemaat Tuhan buka hati kita, mari kita nyanyikan nyanyian dalam jiwa kita. Kau yang kami sembah Yesus. Oh, rabababa syarara. Katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Angkat suaramu dan tanganmu, katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat Tuhan katakan, ku menyembah-Mu, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Nyanyikan dalam iman dan jiwamu. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari kita sama-sama kita katakan, kau yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Umat Tuhan katakan, segenap jiwa kami, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar
kuasa yang tak terbatas. Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh ya Rabba Baba 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 ya Rabba Se ya Rabbo. Kami yakin Tuhan, Kau nyata di tempat kami, hadir di tengah-tengah kami. Oh, mari kita angkat setiap roh kita. Mari kita sembah ya Rabba Baba ya Rabba la Rabba Syara Rabo Sheke Baba Baba ya Rabba Baba She. Oh ya Rabo ya Rada She, bangkitkan jiwamu. Oh ya Rabba Baba Rada Ke Rabo Syara. Haleluya. Oh Waymaker, katakan miracle work, promise keep, like in the darkness, my God, that is who you are. Yes Lord, katakan Waymaker, Waymaker, miracle work, promise keep, like in the darkness, my God, that is who you are. Angkat tanganmu dan nyanyikan lagu ini. Waymaker, Waymaker, miracle work, keep, like in the darkness, my God, that is who you. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keep, like in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Waymaker, come on. Waymaker, miracle worker, promise keep, like in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keep, like in the darkness, my God, that is who you are. Katakan that is you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name, katakan dengan imanmu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless
heaven stays. We will sing your praise, oh Lord, our God. We praise your name, Lord. We praise your name, Jesus. We praise your name, Lord. We give you highest praise. Oh, we give you highest praise. We praise your name, Lord Jesus. Jangan berdiam diri, mari menyembah Dia, mari bangkitkan rohmu. Oh, ya rababa she arabo ya rana she arabo kirababa ya rabo. Kami nyanyikan kemenangan, kami nyanyikan kelepasan, kami nyanyikan kesembuhan, kami nyanyikan kebenaran Allah kami. Oh, we give you praise, we give you praise. Syarababa ya rabashe, haleluya, haleluya. Shekababa ya rananashe, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami menyembah-Mu, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Jemaat City Blessing Berkat Bagi Bangsa dimanapun Anda berada saat ini. Kita mengucap syukur bisa berjumpa kembali melalui online streaming di ibadah Jumat Agung tahun 2020. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati berdoa, menghadap Tuhan, dan minta Tuhan supaya Tuhan memberkati hidup kita, hati kita, di dalam menjalankan hari-hari di depan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kembali Engkau persatukan kami bersama-sama di ibadah Jumat Agung tahun 2020 ini. Hamba berdoa Engkau berkati Tuhan setiap firman yang kami mau dengar daripada Engkau. Kami sebagai anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buat kami haus dan lapar akan hadirat-Mu, akan firman-Mu, supaya kami tahu Tuhan bahwa Engkau sedang memproses, Engkau sedang melindungi, Engkau sedang memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya memberikan topik pada ibadah Jumat Agung hari ini adalah topiknya adalah pause bagian yang kedua dengan judul Love God and Love People. Pause yaitu jeda sementara. Minggu lalu saya bagikan pause yang pertama tentang Raja Yosafat, yang hari ini pause part 2 Love God and Love People. Katakan kiri kanan Anda, Love God and Love People. Minggu lalu kita belajar bagaimana Raja Yosafat jeda sebentar di dalam memimpin bangsanya karena dia mendapatkan kabar bahwa ada laskar musuh yang besar di depannya. Dan dia menjadi takut, ya, berhadapan sama musuh yang besar ini. Karena dia menjadi takut, dia mencari Tuhan. Ada 3 poin yang saya bagikan minggu lalu. Yang pertama, karena Yosafat takut, dia mencari Tuhan. Yang kedua, dikatakan bahwa dia berpuasa. Coba Anda bayangkan seorang raja yang makanannya melimpah di istana, dia mendeklarasikan kepada seluruh rakyat yang berpuasa. Suatu kerendahan hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, dibagikan minggu lalu bahwa Raja Yosafat mengambil keputusan untuk berdoa. Jadi 3 hal ini yang membuat Yosafat berhasil, ya, di dalam memimpin bangsanya menghadapi laskar musuh yang besar ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan saya akan berikan topik Love God, Love People. Love God, Love People. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Di ibadah Jumat Agung pertama dilakukan di seluruh dunia ini, sesuatu hal yang sangat langka sekali.
Biasanya perayaan ibadah Jumat Agung itu sesuatu perayaan yang sakral, perayaan yang besar sekali dilakukan oleh umat Nasrani di seluruh dunia. Tapi kali ini kembali ke rumah masing-masing melakukan ibadah Jumat Agung bersama-sama, terlebih lagi melalui online streaming. Tapi saya mau katakan kepada jemaat Tuhan bahwa tanggal 19 April tahun 2019 tahun lalu, ingatkah saudara bahwa kita beribadah Jumat Agung di rumah kita masing-masing per wilayah? Saya waktu itu umumkan kita akan coba ibadah Jumat Agung di rumah masing-masing. Kita pakai wilayah barat, utara, timur, selatan. Orang-orang yang tinggal di barat, timur, selatan itu mereka digabungkan sama-sama di wilayah mereka dan mereka membuka rumah untuk melakukan ibadah Jumat Agung. Hasilnya mereka senang, mereka suka sekali, keintiman ada di sana, persekutuan yang indah. Terlebih lagi adalah makanan yang mantap-mantap. Itu yang paling penting. Ada yang rohani maupun ada yang rohana. Amin saudaraku, ada yang rohani maupun ada yang rohana. Jadi bagi kita, pengalaman tahun lalu itu mungkin tidak asing yang kita lakukan saat ini. Tetapi bedanya adalah, kalau dulu per wilayah, sekarang per rumah. Ya, Tuhan lockdown kita semua di rumah, kita rayakan masing-masing ibadah Jumat Agung ini terkoneksi dengan satu sama lain melalui online streaming ini. Itu suatu kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan. Kenapa kita melakukan ibadah di rumah? Udah pasti karena COVID-19. Ya. Kenapa rumah menjadi tempat yang populer akhir-akhir ini? Ingat Bapak Ibu Saudara, saya bagikan 3 huruf BDR. Masih ingat yang pertama apa? Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Coba Anda bayangkan, semua aktivitas yang sehari-hari kita lakukan dipusatkan, difokuskan di rumah. Saya percaya bahwa rumah itu adalah tempat di mana nilai-nilai dan prinsip kehidupan ditempa, diasah, dan ditanam di atas landasan hidup sehari-hari. Rumah adalah tempat di mana nilai-nilai, semua kita punya nilai keluarga kita masing-masing, dan prinsip kehidupan yang ditempa, kita diproses, dibentuk karakter kita diasah, kita ditanam di atas landasan hidup kita sehari-hari. Tradisi kekeluargaan zaman sekarang ini sudah luntur Bapak Ibu Saudara. Anda mungkin bisa menjadi saksi akan hal itu. Karena kenapa? Setiap anggota mempunyai kehendaknya masing-masing, melakukan kehendaknya masing-masing di dalam menjalankan aktivitas mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, saya mau contohkan sebuah gambar, memberikan contoh sebuah gambar yang saya lihat waktu kami pergi ke negara Kyrgyzstan tahun lalu, persis bulan-bulan Maret dan ke April. Kami ada beberapa pastor dari Vietnam, dari Singapura, gereja kita di sana, pergi untuk pelayanan misi di sana. Dan dalam sebuah bus, waktu kami tumpangi bus itu, saya mengambil foto yang Anda lihat di depan Anda saat ini. Kalau Anda perhatikan foto ini adalah seorang pasangan yang sangat masih muda, tetapi meninggalkan anaknya yang kecil ini jauh daripada mereka. Ini kehidupan, hal ini biasa di Kyrgyzstan, tepatnya di ibu kota Kyrgyzstan, Bishkek. Jadi waktu saya melihat ini, saya mengatakan, waduh, ini bukannya seperti yang kita lakukan sekarang, physical distancing atau social distancing. Ini sudah kehidupan mereka di sana. Keluarga, broken home ada di mana-mana. Saya percaya ini tidak akan terjadi di negara kita melihat foto tersebut. Jadi apa yang sedang dunia alami saat ini, saya percaya bahwa iblis itu mau memecahkan keluarga, unit kesatuan yang dimana Tuhan ciptakan pertama kali. Ya, saya mau kita melihat nanti firman Tuhan, apa itu love God sama love people. Ya. Rumah itu saya katakan tadi tempat di mana nilai-nilai, semua katakan nilai-nilai. Ya. Itu penting sekali kita dalam menjalankan hidup ini punya nilai-nilai. Ya. Yang kedua, kenapa di rumah Yesus juga memberikan kita contoh yang sederhana.
Yesus memberikan kita contoh yang sederhana. Coba Anda bayangkan perayaan besar sekali berJumat Agung dirayakan di rumah bersama murid-muridnya. Kalau Anda buka nanti di Lukas pasal yang ke-22 ayat 9 sampai 14, tidak usah dibuka, Anda akan melihat bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya untuk melakukan perjamuan makan malam terakhir sebelum dia mati di kayu salib. Judulnya adalah The Last Supper. It didn't say the last brunch atau breakfast, tapi the last supper. Perjamuan makan terakhirnya bersama murid-muridnya. Di rumah Bapak Ibu Saudara. Dari kelahiran sampai kematiannya, Tuhan Yesus selalu menunjukkan kesederhanaan. Itu pesan Tuhan. Dari awal kelahirannya sampai kematiannya, dia selalu mengajarkan kita arti hidup sederhana. Tetapi manusia cenderung ingin memulai sesuatu dengan hal-hal yang besar. Tetapi prinsip dari kerajaan Allah selalu memulai dengan hal-hal yang kecil dan sederhana. Saya percaya, saya harap pesan Tuhan Yesus itu kita ambil hikmatnya supaya kita di hari-hari ke depan mengerti apa itu arti hidup sederhana. Gereja Tuhan di akhir zaman ini harus selalu diingatkan Bapak Ibu Saudara tentang kebenaran firman Tuhan secara terus-menerus. Supaya kenapa? Kalau tidak, hidup rohani kita ini akan mengarah ke hal-hal yang sementara, bukan hal-hal yang kekal. Kita harus diingatkan selalu melalui firman Tuhan, dan kita yang mendengarnya, kita mau belajar apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa pentingnya rumah tersebut? Poin yang ketiga dikatakan jemaat mula-mula juga melakukannya. Kalau Anda baca kisah para rasul, Anda tahu ceritanya semua bagaimana kuasa Tuhan bekerja dari rumah, dipakai dari rumah ke rumah, bagaimana pemberitaan Injil dimulai dari rumah. Kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan dibenarkan, diselamatkan. Gereja mula-mula tidak memiliki gedung gereja, tetapi merekalah gerejanya. They don't have a church building seperti kita punya gedung gereja, tetapi merekalah gerejanya. Merekalah batu-batu yang hidup itu. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 46 dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini gereja mula-mula yang ada di kisah para rasul. Sekarang kita kembali ke diri kita. Kita sedang merayakan ibadah Jumat Agung di rumah kita masing-masing, dengan keluarga kita masing-masing. Mungkin hanya ada bapak, ibu, kakak, adik, saudara, om, tante, saudara bersama Anda. Tidak lebih dari mungkin 10-15 orang. Anda menikmati layanan online streaming ini. Anda merasakan berkat Tuhan melalui pujian penyembahan tadi. Sekarang Anda mendengarkan firman Tuhan. Satu hal yang saya mau katakan kepada kita semua bahwa roh Tuhan itu tidak terbatas tempatnya. Dia menjalar, dia menyebar kemana saja kita. Selama hati kita sungguh berhadapan sama Tuhan, Tuhan katakan di firman-Nya, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia ada di tengah-tengah kita. Amin, saudaraku. Mari kita lihat firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang 1 ayat 18. Ini menjadi ayat dasar buat ibadah Jumat Agung pada hari ini, ya, ibadah Jumat Agung. Mari kita baca bersama-sama, lihat di layar. 1 Korintus pasal yang 1 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan 2-3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita, Anda dan saya yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Semua katakan sama-sama. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, kekuatan Allah buat Anda dan saya di dalam menjalankan hidup ini. Kekuatan Allah bagi Anda dan saya di dalam menghadapi COVID-19 ini. Kekuatan Allah. Kalau Anda sudah punya kekuatan Anda tidak akan tergoda lagi dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Kekuatan Allah diberikan kepada kita
Untuk yang pertama, poin pertama adalah untuk mengasihi Allah. Mengasihi Allah. Love God. Itu kekuatan Allah. Supaya kita mengasihi Allah dalam situasi kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Kita tidak akan gagalkan iman kita. Kita akan terus maju terus sesuai dengan tema kita tahun ini. Advance His Kingdom. Maju terus, pantang mundur. Amin, saudaraku. Mengasihi Allah. Dikatakan di Matius pasal 22 ayat 35 sampai 36. Seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, dikatakan, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat, guru? Yesus menjawab, ayat 37 sampai 38, saya baca dari The Passion Translation. Yesus menjawabnya begini, Bapak Ibu Saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap tenagamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah perintah yang agung dan tertinggi. Yang agung dan yang tertinggi. Kalau bahasa The Passion Translation saya suka sekali, saya bacakan dalam bahasa Inggris. Jesus answered him, love the Lord your God with every passion of your heart, with all the energy of your being, and with every thought that is within you. This is the great and supreme commandment. Wow! Dengan segenap hati kita, dengan segenap tenaga kita, dengan segenap akal budi kita, kita mengasihi Tuhan. Walaupun sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara, mengalami goncangan sedahsyat apapun, Roh Kristus yang ada dalam hidup kita ini memberikan kekuatan mengalahkan segala roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Mari kita lihat contoh apa yang Tuhan Yesus tunjukkan. Bagaimana dia mengasihi Bapaknya di dalam masa-masa sulit sebelum dia disalibkan. Dikatakan di firman Tuhan Lukas pasal yang ke-22 ayat 41 sampai 43. Waktu Yesus disalib, dia mengatakan begini, ya Bapakku, jikalau engkau mau, di Taman Getsemani bersama murid-muridnya, hari-hari malam terakhir bersama murid-muridnya di dunia ini, dia berhadapan sama Bapaknya di surga, di Taman Getsemani. Dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Itu doa Tuhan Yesus. Dia sangat ketakutan sekali. Cawan, dia mengangkat cawan itu kepada Tuhan. Love God, mengasihi Allah, antara Tuhan Yesus sama Allah Bapa. Cawan penyerahan total. Cawan penyerahan total. Kalau di dalam perjanjian lama, kita belajar bahwa cawan atau piala adalah simbol dari murka Allah. Segala dosa, setiap dosa manusia ditaruh di cawan itu dan dikatakan, ambil cawan ini ya Bapa, tapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu saja, supaya itu terjadi. Yesus sangat ketakutan. Lukas pasal yang ke-22 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Sekali lagi saya katakan, kekuatan kepada Yesus. Pemberitaan salib itu adalah memberikan kekuatan kepada kita yang sudah diselamatkan. Yesus diberikan kekuatan karena dia tahu sedang berhadapan dengan kematian. Dia sangat ketakutan seperti manusia kalau mau mati. Pasti sangat ketakutan sekali. Tetapi malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Give him power to face all this kind of problem. Kekuatan Allah Bapa diberikan oleh malaikat supaya Yesus bisa bertahan mengasihi Bapaknya nanti di kayu salib suatu dia disalibkan. Mari kita lihat contoh bagaimana momen-momen penting Yesus berhadapan mempertahankan kasih akan Bapaknya. Love God His Father.
kita melihatnya bersama-sama. Lukas pasal 23, kita ambil semua dari Injil Lukas. Lukas pasal 23, 46 dikatakan begini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah pertanyaan yang sangat memilukan sekali. Yang belum pernah Tuhan Yesus hadapi dan alami, Bapak Ibu Saudara. Selama ini Yesus selalu mengerjakan apa yang Bapa perintahkan kepada dia. Selama ini mereka cooperate, bersatu hati untuk melakukan mukjizat demi mukjizat. Tapi momen ini di kayu salib dia katakan, Eli, Eli lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring dan berkata, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Kristus, saya mau katakan kepada kita semua, sesungguhnya Yesus itu tidak takut kepada paku dan tombak atau salib. Yang Yesus takutkan adalah kematiannya. Dikatakan di firman Tuhan, dia sangat takut dengan kematiannya. Kenapa? Karena kematiannya berarti perpisahan dengan Allah Bapa selama-lamanya. Yesus takut. Dia berseru kepada Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Saudara, kalau kita mengalami masa-masa sulit, kita berdoa seperti Tuhan Yesus doakan kepada Bapanya, kita nggak disalibkan. Kita mungkin masa sulit kita belum menderita seperti Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus di kayu salib dengan kekuatan yang terakhir mengatakan, Father, why did you leave me? Kenapa engkau tinggalkan aku? Itu pernyataan seorang yang disalib, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapa di sorga tidak bisa melihat putra tunggalnya, karena semua dosa manusia telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib, dosa Anda dan saya. Ditinggalkan sementara putra tunggalnya. Dia tidak bisa kompromi untuk melihat. Dia tidak punya perasaan, tapi itulah Allah Bapa di sorga. Dia pegang janjinya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tidak ada suara dari Bapa di sorga. Mazmur 138 ayat 3 berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tuhan Yesus tetap kuat dan yakin penuh bahwa dia mengasihi Bapanya, walaupun Bapanya meninggalkan dia untuk sementara waktu. Dia tetap pegang janji Allah bahwa Bapanya tidak akan meninggalkan dia selama-lamanya. Bapa akan bersama-sama dia dan Bapa di surga memberikan kekuatan kepada Yesus. Bagaimana dengan Anda dan saya dalam menghadapi situasi saat ini? Apakah kita meragukan kepercayaan kita kepada Tuhan? Apakah iman kita mulai kandas? Semuanya itu ada di dalam hati kita semuanya. Tuhan memberikan kekuatan kepada Anda dan saya untuk kita tetap mengasihi Dia. Apapun yang terjadi di depan kita. Love God. Itu pesan pertama untuk ibadah Jumat Agung. Yang kedua adalah mengasihi sesama. Love people. Matius pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 40 dari terjemahan The Passion Translation dikatakan begini. Dan yang kedua sangat penting, kamu harus mencintai temanmu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Kamu harus mencintai temanmu atau sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Dalam perintah-perintah untuk mencintai ini,
kamu akan menemukan semua makna hukum dan para nabi. Mengasihi sesama, mengasihi teman kita. Mari kita lihat contoh apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mengasihi sesama, bukan hanya dia mengasihi Bapaknya di sorga, tapi dia mengasihi sesamanya di dalam penderitaannya. Tuhan Yesus pertama kali mengasihi murid-muridnya. Lukas pasal 22 ayat 14-15 dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Kerinduan Yesus makan Paskah, perjamuan makan malam terakhir bersama murid-muridnya. Bersama murid-muridnya. Dia bilang dia rindu. Dia nggak pusing dengan ribuan orang di luar sana. Orang-orang yang sudah saya sembuhkan, yang buta melihat, timpang berjalan, yang mati bangkit. Oh, saya tidak terlalu peduli, saya mau makan bersama dengan murid-murid saya. Dia rindu sekali, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yesus fokus kepada murid-muridnya? Saya percaya yang pertama, kalau kita lihat di Alkitab, dia memastikan bahwa murid-muridnya menyelesaikan apa yang telah dia mulai. He wants to make sure all his disciples get the message from him. Selama 3,5 tahun, Yesus melayani di bumi ini. Yesus memulai dari kelompok yang kecil 12 orang. Dan Yesus mengakhiri dengan kelompok kecil yang sama. Dan dia mau pastikan murid-muridnya menangkap pesan apa yang selama ini dibagikan, menyelesaikan yang belum Tuhan Yesus kita selesaikan. Perpisahan memang merupakan sesuatu yang sangat mengharukan. Yesus pun merasakan hal ini saat dia dan murid-muridnya sedang menikmati perjamuan malam Paskah. Itulah perjamuan terakhir yang dia nikmati bersama murid-muridnya sebelum penderitaannya. Saya sedih sekali mendengar atau melihat di televisi kalau ada seorang pasien COVID-19 meninggal. Tidak ada orang keluarga terdekat, keluarga inti yang ada di samping tempat tidur orang tersebut di rumah sakit. Meninggal tanpa orang terdekat. Sewaktu mau dikuburkan tidak ada satupun keluarga yang bisa mendekat. Kalau ada pun mereka akan lihat dari jarak jauh. Hanya pendeta yang datang untuk menguburkan mayat orang meninggal ini. Sedih sekali Bapak Ibu Saudara. Sedih sekali. Hal ini belum pernah terjadi. Kita perlu merenungkan dengan seksama. Ada apa semuanya Tuhan di belakang ini? Kita manusia lahir disambut sama orang tua, kakak adik kita, keluarga kita. Mereka senang menyambut Anda dan saya lahir di bumi ini. Tapi kejadiannya bertolak belakang saat ini. Suatu orang-orang yang kita kasih ini pergi tanpa keluarga di tengah-tengah mereka. Dikuburkan tanpa ada lagu atau firman Tuhan. Saya sangat prihatin sekali. Pesan apa kira-kira yang Tuhan akan sampaikan kepada Anda dan saya? Yesus rindu makan terakhir bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia sangat takut menghadapi kematian. Dia mau pastikan murid-muridnya menangkap semua apa yang diajarkan Tuhan. Apalagi yang dikatakan, dia mengingatkan murid-muridnya tentang cawan perjanjian baru melalui darah Kristus di dalam perjamuan makan terakhir itu. Kalau tadi cawan pertama antara Yesus sama Bapa di surga, cawan penyerahan total, totally surrender, submission to the Father in heaven. Kalau yang sekarang cawan kedua ini adalah antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ini adalah cawan perjanjian baru oleh darah Kristus. Lukas 22 ayat 17-20 berkata,
Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus katakan langsung kepada murid-muridnya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, cawan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang dilimpahkan bagi kamu. Love people. Mengasihi sesama. Dari kedalaman hati kita, hati Tuhan Yesus buat Anda dan saya, buat murid-muridnya. Dia mau pastikan cawan perjanjian baru ini kita terima. Kita akan mendapatkan perjanjian baru, hidup baru, masa depan baru, visi yang baru karena darah Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib untuk menebus setiap dosa Anda dan saya. Anda akan mendapatkan hidup baru. 2 Korintus 5:17 berkata, catat ayat ini, barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sedang tiba dan sudah tiba. Di depan kita ini semuanya baru. Suasana yang tidak memungkinkan ini mungkin Anda melihatnya gelap, ketakutan. Tapi di belakang semuanya ini Bapak Saudara, Ibu Saudara yang saya kasih, saya mau katakan ada sesuatu yang baru yang Tuhan kita akan tunjukkan kepada Anda dan saya. Ada amin saudaraku? Kita lihat lagi apa yang Tuhan akan lakukan. Dia mengasihi sesama. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang berdosa. Lukas 23:34 dikatakan begini, Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Ini Yesus lagi di kayu salib. Orang-orang tentara Romawi mengolok-ngolok Yesus. Dua penjahat kiri kanan juga mengolok-ngolok Yesus. Saudara, orang lagi disalib. Bukannya dikasih penghiburan, kekuatan. Bapa di surga tinggalkan Yesus. Kiri kanan orang jahat tinggalkan Yesus. Ada yang mengejek dia. Oh, kamu seharusnya begini, begitu. Aduh, pusing Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus katakan di dalam doanya, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka ini tidak tahu apa yang mereka perbuat dalam kesakitan. Dia masih bisa mengampuni Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan yang saya kasih, saya berdoa pada Anda saat Anda mendengarkan firman ini. Minta supaya ada roh pengampunan dalam hidup Anda kepada orang-orang yang menyakiti Anda saat ini. Kalau Tuhan tunjukkan kepada Anda, telepon orang tersebut. Minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni Anda karena Anda mengampuni orang yang berbuat salah kepada Anda. Yesus mengalaminya. Dia katakan, Bapa, walaupun mereka mengolok-olok aku, ampuni mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Itu doa yang tulus Bapak Ibu Saudara. Karena dia mengasihi manusia. Yang sangat menarik sekali, salah seorang penjahat itu mengatakan, lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Wah. Oh, waktu saya renungkan ini, kita manusia berdosa, kita last menit terakhir, kita mengucapkan pernyataan ini. Orang jahat ini mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku. Ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Oh. His last word. Penjahat ini hopeless, gak ada harapan. Yang satu mengejek, mengolok, tapi dia disadarkan Tuhan. Ingatlah akan aku. Kata Yesus kepadanya, perhatikan Lukas 23:43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini, semua katakan hari ini juga. Katakan hari ini juga. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Oh, Jesus. Oh, haleluya Bapa di surga. Berbicara kepada kami saat ini. Supaya kami bisa ada roh pengampunan dalam hidup kami. Berbicara Bapa kepada umat Engkau
yang mendengarkan firman Tuhan ini, jangan simpan roh yang tidak mengampuni itu. Lepaskan, ampuni mereka yang membuat kesalahan kepada engkau. Yesus memberi contoh kepada kita apa arti dari mementingkan orang lain terlebih dahulu daripada mementingkan diri kita sendiri. Di dalam kesakitannya, penderitaannya, dia lebih mementingkan orang lain dengan mengatakan hari ini juga. Can you imagine? Bisakah Anda bayangkan itu penginjilan terakhir Tuhan Yesus di kayu salib? Satu jiwa penting di mata Tuhan. Satu jiwa orang berdosa bertobat. Firman Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara, sorga bersukacita. Sebuah kutipan dari seorang Charles Spurgeon mengatakan begini, tidak ada dosa yang tidak dapat dibersihkan oleh darah Kristus. Tidak ada dosa. By the blood of the Lamb. By the blood of the Lamb, you and I saved by His grace. Tahun 1982 adalah tahun yang tidak pernah bisa saya lupakan, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kekristenan saya. Saya terima Tuhan Yesus di acara KKR Indonesian Fellowship di Los Angeles, tepatnya di San Bernardino. Seorang evangelis dari Indonesia datang memberitakan firman Tuhan. Bang! Suatu firman Tuhan itu diberitakan, singkat cerita saya bertobat, terima Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, dibaptis air. Selebihnya pengalaman indah bersama Tuhan. Pada saat itu sampai saat ini saya dibukakan oleh Tuhan apa itu arti mengasihi Bapa dan mengasihi sesama teman kita. Apa itu arti kita lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri saya sendiri. Tidak ada dosa yang tidak dapat dibersihkan oleh darah Kristus. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 9. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Ada di layar 2-3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Loving God and loving people. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itulah pesan di ibadah Jumat Agung tahun 2020. Salib menjadi pusat perhatian setiap orang percaya. Love God and love people tiba-tiba muncul di setiap umat manusia seluruh dunia. Mereka tiba-tiba mencari Tuhan, mau mencoba mengasihi Tuhan. Mereka tiba-tiba peduli sama sesama teman manusia, memberikan makanan, mensupport, mentransfer uang. Mereka senang sekali melihat orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Bukankah itu kekuatan dari luar, yaitu Tuhan kita yang memasukkan ke dalam kehidupan kita? Tidak pernah terjadi seperti begini. Kekuatan itu ada untuk kita semua bisa mengasihi Tuhan lebih lagi dalam masa-masa yang sulit ini. Memegang, mempertahankan iman kita sampai garis akhir apapun yang terjadi di depan kita. Kita diajarkan, diberikan kekuatan juga untuk mengasihi teman kita, sesama kita. Kita peduli sama mereka. Kita merasa berbelas kasihan. Out of nowhere, dua kata ini masuk tiba-tiba dalam kehidupan setiap manusia. Saya melihat video di Brasil, mereka menyembah Tuhan, bertobat, minta ampun kepada Tuhan di tengah-tengah jalan. Bukankah firman Tuhan saya bagikan minggu lalu 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14. Dikatakan, masih ingat Bapak Ibu Saudara, setelah tulah itu dilemparkan oleh Allah, lanjut dikatakan, dan umatnya
yang berseru kepada Tuhan. Yang atasnya berseru kepada Tuhan, bertobat, berdoa, menjauhkan segala kejahatan dari kehidupan mereka, maka Tuhan akan datang memulihkan negeri kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus, mari kita datang kepada Tuhan, bertobat, minta ampun atas segala dosa-dosa kita, kejahatan kita. Mari kita kembali, kita mengasihi Bapa kita mengasihi sesama teman kita sesuai dengan perintah Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa mengasihi Bapa kita kembali dengan benar, dan bagaimana kita bisa mengasihi manusia teman kita dengan benar. Poin yang ketiga, Anda catat, adalah ingat akan kasih mula-mula Anda kepada Dia. Remember His first love. Saya percaya kasih mula-mula kita kepada Bapa di surga akan mengembalikan track kita kepada rel yang benar untuk fokus kepada mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, hati kita, akal budi kita, dan kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita lihat Wahyu pasal yang kedua, peringatan daripada Tuhan ke jemaat di Efesus. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai kelima. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Perhatikan, jeripayahmu dan ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wow, coba Anda renungkan sebentar jemaat Efesus ini yang sungguh-sungguh kekuatan rohnya luar biasa sekali. Dia dikatakan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa sekali. Ayat yang berikutnya yang tulisannya merah, kita bacakan sama-sama. 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobatlah dan lakukan lagi. Semua katakan lakukan lagi. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, perhatikan, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kembali kepada kasih mula-mula kita. Momen-momen yang indah sewaktu Anda menerima Tuhan Yesus. Anda bergembira, Anda bersukacita. Momen yang indah sewaktu Anda pertama kali setelah lahir baru membaca Alkitab. Firman itu seperti hidup. Lebih hitam warnanya daripada ayat-ayat sebelumnya. Momen-momen yang indah sewaktu Anda mendoakan orang itu sembuh. Momen-momen sewaktu Anda menginjili orang itu bertobat jadi murid Anda. Itu kasih yang semula. Momen-momen Anda memberikan persembahan di gereja Tuhan karena Tuhan berkati hidup Anda. Itu indah, Bapak Ibu Saudara. Momen-momen di mana Anda membuka rumah Anda, mengundang orang-orang berdosa, keluarga Anda memberi kesaksian, banyak yang bertobat. Itu momen yang indah, kasih yang mula-mula. Tuhan katakan, kembali ke kasih yang mula-mula. Karena itulah dasar untuk mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Mari kita satukan, kita berdoa. Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Aku mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Engkau menegur kami semua. Membuka hati kami untuk ruang pertobatan kepada Engkau.
Kami mungkin berpikir bisa melakukan segala-galanya. Tidak pernah lelah berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Tapi Engkau melihat dari dimensi yang lebih dalam bahwa kami telah meninggalkan kasih mula-mula. Oh, Bapa di sorga, mari jemaat Tuhan, kita datang hampiri Bapa kita di sorga saat ini. Di ruangan tamu rumah Anda, di tempat Anda, kos-kosan Anda, di tempat pekerjaan Anda, mungkin Anda mendengar firman Tuhan ini. Mari kita sujud sembah kepada Tuhan, bertobat hati kita, minta ampun, supaya kita menjauh dari segala kejahatan kita. Bertobat kalau ada hati yang tidak kudus. Bertobat kalau ada roh yang tidak mau mengampuni. Bapa, kami mau bertobat saat ini. Kau lawat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar firman Tuhan yang baru kami dengar ini ya Tuhan, memberikan kekuatan kepada kami, mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Karena dari hatilah sumber segala kehidupan. Tuhan, jaga hati kami Bapa di sorga. Biar ada takut akan Tuhan, memimpin hidup kami, mengasihi Engkau dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Dan juga mengasihi teman kami sesama manusia seperti kami mengasihi diri kami. Ampunkan kami Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, sedang menonton, taruh tangan kanan Anda di dada Anda. Saya mau berdoa buat Anda. Ikuti saya. Bapa di sorga, ampuni saya. Saya bertobat atas kesombongan saya. Hari ini ya Tuhan, aku mau kembali mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap kekuatanku, dan segenap akal budiku. Dan hari ini juga aku membuat komitmen ya Tuhan, untuk mengasihi teman dan sesamaku manusia. Aku bertobat ya Tuhan, atas segala keegoisanku. Hamba berdoa Tuhan, aku minta ya Tuhan, Engkau kembalikan kasih aku mula-mula kepada Engkau, yang membuat aku bergembira, segar, bersukacita, bersama-sama Engkau bisa menyelesaikan pertandingan iman ini. Kau berkati yang sudah berdoa. Bagi Anda, saya mau berdoa yang belum pernah menerima Tuhan Yesus. Mungkin Anda backslide, murtad, jauh daripada Tuhan. Hari ini kalau Anda mendengarkan firman Tuhan, saya mau berdoa supaya Anda kembali kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi mereka yang belum pernah menerima Engkau sebagai Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Engkau buka hati mereka, biar mereka datang kepada Engkau Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit ini, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama manusia. Biar mereka bertobat, sujud kepadamu Tuhan, minta ampun atas segala dosa-dosa mereka. Ampuni Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat Tuhan yang diberkati berkata, amin. Pada saat ini juga Bapak Ibu Saudara, kita akan mengambil perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita semuanya, datang kepada Tuhan. Ini juga hal yang unik, karena perjamuan kudus di ibadah Jumat Agung ini kita lakukan bersama-sama keluarga. Saya percaya roti dan anggur perjamuan sudah Anda siapkan di rumah. Mohon bisa dibagikan saat ini. Dan saya minta Saudara Triswan untuk memimpin kita di dalam lagu penyembahan sebelum nanti saya tuntun Anda untuk mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Silakan Saudara Triswan dan tim musik, mari kita menyembah Tuhan kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
Kaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Puji nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Terima kasih Saudara Triswan dan tim musik yang membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih, mari kita satukan hati untuk mengambil perjamuan kudus di tengah situasi yang tidak menentu saat ini. Kita percaya bahwa ada kuasa suatu kita mengambil perjamuan kudus, mengingatkan kita kembali apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Saya percaya roti perjamuan dan anggur perjamuan sudah ada bersama-sama dengan Anda. Firman Tuhan berkata di Lukas pasal yang ke-22 ayat 17-20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Gereja Tuhan yang saya kasihi, seluruh umat Tuhan dimanapun engkau berada, mari kita angkat roti perjamuan ini, kita datang kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga, terima kasih kami sebagai jemaat-Mu mengambil perjamuan kudus saat ini. Dan kami percaya Tuhan akan kuasa daripada perjamuan kudus ini Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kami untuk lebih mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Ini adalah roti perjamuan sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Dan sewaktu kita makan bersama-sama, itu adalah tubuh Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita makan bersama-sama tubuh Kristus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita angkat cawan ini sebagai lambang daripada darah anak domba Allah, perjanjian baru. Suatu kita minumnya bersama-sama, ini adalah darah Kristus. Terima kasih Tuhan,
bahwa Engkau telah mengampuni segala dosa kami di kayu salib. Melalui darah Kristus, semua sakit penyakit bilur-bilur kami semua disembuhkan. Hamba berdoa Tuhan, biar kami mengingat akan perbuatan ajaib Engkau di kayu salib. Inilah perjamuan kudus yang belum pernah kami lakukan Tuhan, khususnya di hari raya besar Jumat Agung. Tapi Engkau izinkan kami bersama keluarga, bersama anak-anak kami, mendapatkan hikmat marifat daripada Engkau, arti daripada perjamuan ini Tuhan, di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk darah Kristus yang telah menghapus dosa kami semua. Terima kasih darah Kristus yang telah menyembuhkan segala sakit penyakit dan kutukan-kutukan kami ya Tuhan. Hari ini hamba percaya dan kami percaya kami semua dikuatkan Tuhan oleh kekuatan daripada salib Kristus itu. Dia yang telah mati, Dia juga yang Engkau akan bangkitkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Saya mengajak semua jemaat untuk mengambil waktu mengucap syukur kepada Tuhan di tempat Anda masing-masing, dan katakan terima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan Engkau sehingga hari ini kami semua masih bisa bernafas dan hidup. Inilah perjamuan kudus yang tidak akan pernah kami lupakan karena momen yang indah di rumah kami masing-masing. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau kembalikan, ingatkan kami kembali untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, akal budi, kekuatan kami, dan mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Bapa, Kau berkati hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Salam satu sama lain di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita semua diberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal yang perlu kita ingat. Seperti apa yang telah disampaikan oleh gembala kita sebagai pesan yang menguatkan jemaat di hari Jumat Agung ini. Nomor 1, untuk kita tetap mengasihi Allah. Nomor 2, mengasihi manusia sesama kita. Yang ketiga, ingat akan kasih mula-mula kita kepada Allah. Saya diingatkan poin yang ketiga, bagaimana saya mengingat kembali lawatan Allah pertama kali ketika saya menyerahkan diri dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu tidak boleh lupa, dan hal itu mengingatkan kasih dan cinta saya kepada Allah yang membuat saya mau melakukan apa yang Allah perintahkan. Saya percaya ini menjadi kekuatan buat kita semua. Sebelum kita menutup ibadah kita ini, ada 3 hal yang perlu kita ingat. Nomor 1, mari kita tetap bertekun di dalam doa dan puasa yang kita lakukan bersama-sama, seperti yang telah kita sepakati. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tetap membangun mesbah-mesbah doa di tengah-tengah keluarga, di mana kita punya banyak waktu untuk membangun dan memimpin keluarga kita. Membangun mesbah doa kepada Allah. Yang ketiga, ikuti dan taati anjuran pemerintah untuk menjaga kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan saya percaya bahwa umat Tuhan senantiasa mau mengikuti apa yang Allah perintahkan. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita tutup ibadah kita bersama-sama. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan. Kami mengucap syukur buat setiap firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Memberikan kekuatan kepada kami. Untuk kami tetap mengasihi Engkau. Mengingat kebaikan-kebaikan-Mu. Sehingga kami bisa mengasihi sesama kami. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami.
Terlebih di masa-masa sulit ini ya Tuhan. Ajar kami senantiasa berharap dan meletakkan pengharapan kami di dalam Engkau. Tuntun kami, biar senantiasa kami ada di jalan yang benar ya Tuhan. Kami juga mau berdoa sebagaimana murid-murid-Mu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, yang menyertai umat Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati berkata, amin, amin, amin. Berikan salaman buat kanan kiri Anda, buat anggota keluarga Anda. Berikan pelukan yang hangat dan katakan, mari kita merayakan Jumat Agung ini bersama-sama. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami Kau sediakan bagi umat. Haleluya. Jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan lagu ini. Oh, oh, oh. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Umat Tuhan katakan Allah sanggup, oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia.